Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Setiawan Krismantara dari Hukum Tata Negara kelas C semester 5. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Yaitu tugasnya tentang pengertian, teori-teori, dan hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama, pengertian, yaitu hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yaitu negara, dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Ruang lingkup hukum perdata Islam. 1. Aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah. 2. Aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat, kaidah muamalah, disebut kaidah muamalah. 3. Aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidup disebut kaidah hukum alam atau summatullah. Yang kedua, teori-teori yang berlaku dalam hukum Islam di Indonesia. 1. Teori receptio in complexio. Teori receptio in complexio adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori receptio in complexio dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Teori resepti. Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan, hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan mereka memperkenalkan head in the sky other rights atau hukum adat Indonesia. Muatan pokok teori resepti ini adalah prinsip Davis et impera yang bertunjuk untuk menghambat dalam menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Yang ketiga, teori recepti exit atau receptio a contrario. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori receptio berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan atau dilawan atau ditolak. Yang terakhir yaitu kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikaitkan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus, yaitu peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu 1. Syariah, 2. Fikih, 3. Fatwa ulama atau hakim, 4. Keputusan pengadilan,
kelima adalah perundang-undangan. Sekian penjelasan materi kedua dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.